Setelah video yang saya baru posting mengenai tidak mau diatur dari Taman Eden sampai sekarang dan masalah terbesar di dunia pendidikan Opanggen, banyak teman ada komentar dan tanya dan kirim saya message dan bilang itu baik, kami setuju, tapi jawabannya apa? Bagaimana kita bisa membentuk anak yang taat tunduk dan akan mengikut, dan itu pertanyaan yang sangat baik. Jadi saya akan coba jawab. Saya lihat pada waktu saya datang di Papua 30 tahun yang lalu, sebenarnya ada jawaban dan anak-anak cukup taat, cukup mengikuti kemauan orang tua. Tetapi zaman itu hampir tidak ada jalan. Bapak-bapak, keluarga semua tetap di kampung. Tapi sekarang zaman baru dengan pengaruh sangat besar. Bapak-bapak sering tidak ada di kampung, mama-mama juga sering pergi, dan anak-anak sering dititip dengan orang lain, dan kami melihat akibat-akibat negatif sekarang. Karena sistem lama sebenarnya itu lebih baik untuk membentuk anak yang bisa mengikuti dan bisa taat dan bisa mendengar. Jadi dengan keadaan baru sekarang, kami bisa melihat kembali ke prinsip dulu yang ada, atau kita bisa lihat prinsip-prinsip yang dipakai di seluruh dunia. Setiap budaya beda-beda, tetapi prinsip-prinsip sama untuk manusia. Sama juga untuk binatang sebenarnya. Saya dibesarkan di Thailand dan di situ mereka kasih jinak gajah. Gajah itu sangat kuat, tapi bisa dijinakkan dan bisa tunduk, bisa taat, dan bisa ikut kemauan tuannya. Di Amerika kami selalu kasih jinak sapi, kuda, anjing, kambing, domba, burung elang. Di Eropa, di Jepang, di Asia, di Mongolia, di mana-mana mereka kasih jinak binatang yang kuat dan besar, jauh lebih kuat dan besar daripada anak-anak kita. Tetapi prinsipnya kira-kira sama untuk semua di seluruh dunia. So saya akan kasih secara singkat resep yang saya melihat. Nomor 1, kurung atau pagari. Kalau mau kasih jinak gajah, kuda, anak, kalau dia bebas untuk lari kemana-mana dengan siapa saja, tidak ada harapan. Pengaruh akan membentuk dia. Lingkungan akan bentuk dia. Jadi untuk kasih jinak anjing, kuda, anak, kita harus ada halaman, harus ada pagar, harus ada batas. Baru kita ada kontrol di dalam pagar itu. Dan kita juga jaga pengaruh dari luar, dan kami mengkontrol dari dalam. Untuk itu harus ada orang yang selalu ada di tempat. Dan ini masalah sekarang di dunia urban, kota, dan kesibukan banyak. Sering orang tua akan utamakan kerja, gaji, dan pelayanan penting dan lain-lain, sampai anak dibiarkan sendirian di rumah atau dengan orang-orang lain, titip di sini di situ. Jangan harap akan ada hasil yang baik kalau titip anak atau biarkan anak sendiri. Kalau mau dapat hasil baik, harus korbankan itu semua dan utamakan. Now, jangan sampai, saya selalu bawa Walker dan Arwen sama-sama dengan saya. Pada waktu saya ke Eragayam, mereka sama-sama dengan saya. Jadi bukan berarti saya harus stop kerja dan fokus anak saya, tapi saya selalu harus awasi. Dan saya lihat Aniel Karoba, dia juga dibentuk luar biasa dari bapak dia, Bapak Pendeta. Karena Aniel selalu sama-sama dengan bapak, ikut rapat gereja, sidang raya, lain-lain, selalu sama-sama. Dan bapak menjadi pengaruh paling besar yang membentuk karakter anak dari Eragayam yang hebat. Jadi Bapak Carlos Karoba pakai resep sama dengan saya, sama dengan resep yang orang Thailand pakai untuk kasih jinak gajah, atau orang Mongolia pakai untuk kuda. Pagari, jaga pengaruh, dan menjadi pengaruh paling besar untuk membentuk dan mengkontrol mereka. Nomor 2, nomor 1, dalam pagar itu kami harus kasih keperluan mereka semua.
Mereka harus rasa disayangi, mereka harus rasa puas, kenyang. Semua yang mereka butuh ada di situ. Dan mereka akan selalu rasa aman, nyaman di situ. Kalau lapar, kalau sendirian, mereka akan lompat pagar dan lari. Jadi kita harus bikin pagar, bikin kurung mereka, tetapi rumah yang nyaman, tempat yang baik, mana mereka rasa ini saya punya tempat. Nomor 2, ini sangat-sangat penting, harus mulai dari kecil. Ada orang datang dengan anak mereka SMP, SMA yang sudah kacau, tidak mau dengar, tolong kasih jinak anak saya. Itu sudah terlambat, teman-teman. Mungkin bisa, tetapi pengorbanan dan waktu akan setengah mati. Contoh ini, di budaya kami banyak orang seperti Heidi, dan saya pilih bahwa kami mau anak harus tidur sepanjang malam. Jadi mulai dari lahir sampai mereka umur 6 minggu saja, 1,5 bulan, Heidi sudah mengajar mereka untuk tidur 10 jam setiap malam. Tidak pernah bangun dan kasih bangun kami karena mereka mau minum. Nah, ada cara, itu cukup sederhana. Inti dari saya, itu bisa. Nah, kalau mama mau bangun sepanjang malam dan kasih makan anak dan lain-lain, ya bisa. Tetapi kami tidak mau. So, kami membentuk anak yang bisa tidur sepanjang malam. Baru kemarin ada rapat, lebih dari 2 jam. Victoria, dia umur 2 tahun. Dia duduk tenang di samping mama, gambar, main dengan permainan yang mereka bawa. Tidak pernah mengganggu rapat atau tidak pernah minta perhatian dari mama secara yang mengganggu rapat. Dia sudah dibentuk. Anak lain akan menangis, akan merontak, akan paksa supaya orang tua harus bawa mereka keluar, dapat perhatian full. Mereka yang ajar dan atur orang tua. Mungkin mereka mulai dari kecil mau minum tengah malam 5 kali, baru umur 2 tahun mereka paksa orang tua untuk kasih perhatian full kepada mereka. Itu anak yang kasih jinak orang tua, bukan orang tua yang kasih jinak anak-anak atau mengatur atau membentuk. So, prinsip nomor 1, harus kurang jaga pengaruh dan harus kasih perhatian yang mereka butuh di dalam tempat terbatas itu. Supaya orang tua bisa menjadi pengaruh yang paling besar. Nomor 2, mulai dari kecil, mulai dari lahir. Harus ada strategi. Kami mau dapat apa nanti? Dan mulai membentuk itu dari lahir. Kalau kami mau anak rajin, kemarin ada rapat management team. Friska, ada Glenn, ada Ian. Ian umur 2,5 tahun sekarang. Sambil kami